Ada beberapa hal. Yang pertama, tentu saja keputusan MK itu membuat kompetisi akan lebih terbuka bagi lebih banyak kandidat. Sebab partai sekecil apapun nanti, sejauh ia eligible atau bisa ikut serta dalam pemilu, ia bisa mencalonkan kandidat presiden dan wakil presiden. Bahkan jika perlu, baik calon presiden maupun wakil presiden berasal dari partai yang bersangkutan, dari partai yang sama. Itu terbuka. Ini tentu saja menjadi dampak yang serta-merta berkaitan dengan keputusan MK tersebut. Kompetisi lebih terbuka dan bisa diduga bahwa kandidat atau calon presiden dan wakil presiden kita di Pilpres yang akan datang jumlahnya bisa lebih banyak dibandingkan dengan apa yang kita temui dalam Pilpres-Pilpres sebelum ini. Konsekuensi ini tentu saja tidak bisa dihindari. Tetapi saudara, tentu saja partai-partai tidak akan serta-merta menerima dengan senang hati situasi itu. Kita tahu persis bahwa di masa sebelum ini, adanya presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden itu membuat partai-partai seperti punya perlengkapan. Perlengkapan untuk apa? Yang pertama, untuk melakukan mobilisasi partai-partai ke dalam koalisi yang diinginkan. Dengan adanya presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden, maka partai-partai besar cenderung akan menjadi sumbu atau poros utama dan kemudian partai-partai di sekelilingnya akan berkumpul sehingga tercukupilah persyaratan undang-undang untuk mengajukan kandidat. Ini menjadi alat politik karena kemudian partai-partai utama menjadi pengendali dalam proses menuju Pilpres. Kendali itu akan dihilangkan oleh keputusan MK. Setidak-tidaknya kendali itu dibuat tidak lagi sesakti sebelum ini. Tentu saja ini akan berdampak bagi partai-partai yang bersangkutan. Mereka tidak akan senang hati kehilangan privilege, hak istimewa yang selama ini mereka terima. Tetapi bukan hanya partai besar yang akan merasa kehilangan, partai kecil pun bisa kehilangan. Sebab kita tahu bahwa adanya presidensial threshold selama ini juga ikut memfasilitasi terbangunnya transaksi-transaksi politik di antara partai-partai yang harus membangun koalisi. Artinya sudah jadi rahasia umum. Partai-partai akan meminta insentif atau kompensasi termasuk secara finansial dari poros-poros utama yang memiliki kandidat calon presiden utamanya untuk membayar mereka ketika menginginkan partai kecil atau menengah itu bergabung dengan partai besar tadi. Inilah yang kemudian menciptakan model transaksi politik selama ini sebelum pemilihan presiden dilangsungkan. Yang kehilangan dengan demikian adalah bukan hanya partai besar, tetapi partai menengah dan kecil. Karena dengan demikian, mereka tentu saja tidak lagi punya kesempatan untuk mendulang keuntungan finansial yang biasanya antara lain digunakan untuk pembiayaan pemilihan legislatif mereka. Tetapi tentu saja hilangnya kompensasi secara finansial mendatangkan kompensasi yang lain. Sekecil apapun partai itu, pimpinannya bisa mengarahkan kebijakan partai untuk mengajukan pimpinan partai tersebut menjadi calon presiden dan atau calon wakil presiden. Ini kompensasi yang saya tidak tahu apakah partai-partai kecil dan menengah menganggapnya sebagai sepadan. Kehilangan penerimaan finansial dari partai besar yang mengajak mereka koalisi digantikan dengan masuknya mereka ke dalam bursa calon presiden dan wakil presiden. Digantikan dengan masuknya pimpinan partai ke dalam bursa pencalonan presiden dan wakil presiden.